kasih Allah kepada kita akan belajar dari Hosea dan Gomer. Kita akan membaca di dalam Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh apa yang menjadi latar belakang kisah di balik nats ini, saya hendak bercerita ada lagu yang cukup berkesan bagi saya tentang asmara. Lagu itu diciptakan oleh Chrisye, Bapak Ibu Saudara, dan ada lirik yang cukup menarik bagi saya. Lagu itu berkata seperti ini, walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Mesti ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Saudara, ini romantis banget ya saudara. Wah, rasanya di dunia ini tidak ada rintangan, halangan yang sanggup untuk menghalangi kisah asmara dari Chrisye ini. Ya saudara. Saudara tentu ingat juga kita yang sudah menikah dengan janji nikah kita. Ya. Aku berjanji akan menerima engkau sebagai istri, suamiku yang sah dan only one, satu-satunya. Dan sekarang dan seterusnya. Baik pada waktu senang atau susah, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit. Aku berjanji akan mencintai engkau, menghargai engkau, dan selalu hidup bersama-sama dengan engkau dalam damai dan rukun, dan hanya kematian yang dapat menceraikan kita. Saudara, ini mengandung makna yang dalam, sebuah komitmen yang dalam tentang cinta. Saya ambil foto ini Bapak Ibu Saudara dari internet. Saya tidak kenal orang ini siapa ya. Cuma kita melihat mulai dari muda dia menunjukkan dia menikah. Bahkan sampai masa tuanya. Saudara, ini tentu menjadi harapan yang ideal dari semua kita sampai masa tua. Namun Bapak Ibu Saudara, realitanya apa? Realitanya tidak semua kisah asmara itu berjalan sesuai dengan harapan. Betul kan? Maunya sih sampai maut memisahkan. Tapi sebelum maut sudah pisah. Saudara, itu realita kehidupan. Dan kita akan belajar itu hari ini dari firman Tuhan. Saudara, kisah asmara, kisah cinta yang berjalan tidak sesuai harapan, ternyata itu juga terjadi bukan hanya menimpa kita, tetapi itu juga terjadi
kisah asmara Allah kepada kita, umatnya. Itu berjalan tidak sesuai harapan. Kalau seandainya hari ini engkau sedang mengalami gejolak-gejolak, engkau enggak sendirian. Allah yang menjadi pencipta, dia pun mengalami hal yang sama. Saudara, kisah cinta yang tidak sesuai dengan harapan tercermin melalui kisah cinta asmara antara Hosea dan Gomer. Bagaimana ceritanya? Saudara, kalau kita baca tadi pada pasal 1 ayat 2 dan 3, kita melihat betapa Allah itu mengasihi Israel, mengasihi kita, yang sebetulnya kita itu tidak layak, tidak pantas untuk menerima cintanya yang besar. Karena kita itu digambarkan seperti Gomer, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat kedua dan ayat yang ketiga. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Saudara perhatikan. Kisah cinta kita dengan Allah itu digambarkan oleh Allah bukan hanya terhadap perempuan sundal, tetapi juga anak-anak sundal. Saudara. Menghadapi perempuan sundal aja udah capek, saudara. Ini ditambah dengan anak-anaknya juga sundal. Saudara, perjalanan cinta kasih Allah kepada kita itu tidaklah mudah. Kita lanjut ya, saudara. Di situ dikatakan oleh Tuhan, karena negeri ini, karena kita, Israel ini, Israel rohani ini, telah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia, Hosea, dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara, Allah begitu sangat mengasihi kita, bukan hanya karena Israel boleh dikata tidak layak, kita ini tidak layak. Tetapi Allah begitu sangat mengasihi kita, walaupun Israel itu, saudara, telah melukai hati Allah. Saudara, Allah itu mengasihi kita secara luar biasa, ya. Walaupun kita itu telah melukai hatinya. Saudara, kalau dilukai oleh pasangan itu seringkali kita bisa gelap mata. Ini Allah itu bukan hanya terluka karena pasangan, tetapi juga anak-anak. Berarti istilahnya itu sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, tapi dia tetap mencintai kita. Itulah Allah. Saudara, ini ada berita ya, saudara. Akibat cemburu buta, suami tega menghabisi istrinya. Saudara, itu banyak kasus kita lihat sebenarnya. Saudara, yang dialami oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dia turut merasakan kelemahan kita. Dia tahu rasanya itu terluka. Dia tahu rasanya itu dihina. Dia tahu rasanya itu tertolak, saudara. Namun dia tidak berbuat
dosa. Saudara, Allah ingin kita itu dekat dengan Dia. Namun seringkali kita membelakangi Dia. Saudara, kita akan lihat lebih jauh lagi. Tiga anak Hosea dan Gomer ini menggambarkan betapa pedih hati Allah karena cintanya terhadap Israel ini, saudara. Anak yang pertama, begitu anak yang pertama lahir, saudara, dinamai Yisril, yang artinya secara harafiah Allah menabur. Lalu kita baca di dalam ayat 4 sampai ayat 5. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum Yehuda karena hutang darah Yisril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisril. Saudara, artinya Allah menabur ini, Allah hendak menghukum orang Israel karena orang-orang Israel ini telah membelakangi Tuhan. Anak yang kedua, Bapak Ibu Saudara, diberi nama Loruhama, yang secara harafiah berarti tidak dikasihi. Pada ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, kita baca. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Saudara, apa yang dikatakan oleh Allah itu seringkali itulah juga yang kita katakan ketika hati kita itu terluka, ketika kita itu merasa dikhianati. Saudara, semuanya itu juga dirasakan oleh Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, saudara, engkau enggak sendiri. Allah pun merasakannya itu. Ya. Saudara, ini yang terjadi dengan dua anak dari Hosea. Dan saya katakan, Bapak Ibu Saudara, dimungkinkan Gomer ini biasa hidup bebas, biasa hidup semaunya sendiri, ya. Dimungkinkan, saudara, Gomer ini pergi pada waktu itu. Dia meninggalkan Hosea dan kedua anaknya. Apa yang dilakukan oleh Gomer? Pada ayat yang ke-6, Hosea pasal 2 ayat yang ke-6. Dia, Gomer, akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Dan maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku Hosea yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Jadi saudara, dia pergi meninggalkan anaknya, suaminya untuk hidup bersama dengan kekasihnya yang tidak jelas. Tapi kemudian dia berpikir, oh aku ini tidak bahagia ya. Aku mending sama suamiku lah yang bahagia itu. Saudara, dia pikir, aku mau pulang. Dia pulang. Tapi sungguh ironisnya apa saudara yang terjadi? Saudara baca. Ironisnya apa? Dia kembali dalam keadaan mengandung.
Kira-kira kalau kita jadi Hosea gimana, saudara? Dia datang dalam keadaan mengandung. Kamu jadi Hosea kira-kira gimana, saudara? Apa yang dilakukan oleh Hosea? Saudara, Hosea buka pintu rumahnya. Saudara, ini menggambarkan betapa Allah itu mencintai kita. Akhirnya saudara, anak yang ketiga lahir. Dinamai Lo-ami. Yang berarti, kamu itu bukan umatku. Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Saudara tahu betapa pedihnya hati yang dirasakan oleh Allah di dalam membangun relasinya dengan kita, saudara. Saudara, kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah Lo-ami lahir, saudara, setelah Gomer memiliki 3 anak, bukannya jadi ibu yang merawat mereka, namun Gomer ini pergi lagi meninggalkan Hosea dan ketiga anaknya untuk kedua kalinya. Amit-amit. Ya. Saudara, ini kisah yang tragis sekali. Namun sebetulnya itulah yang Allah gambarkan tentang cintanya Dia kepada kita, saudara. Gomer pergi lagi. Saudara, tentu Hosea itu bukan diminta hanya untuk menikah. Hosea itu diminta oleh Tuhan untuk mencintai, saudara. Bisa enggak kita itu menikah tanpa mencintai? Bisa. Tapi Hosea bukan hanya diminta untuk menikah, Hosea ini diminta untuk mencintai, Bapak Ibu Saudara. Memiliki. Saudara, saya yakin pada waktu itu hancurlah hati Hosea. Dimungkinkan awalnya Hosea berpikir ya mungkin kayak dulu ditunggu 1-2 hari datang, ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Ya mungkin nanti 1-2-3 minggu lagi pulang, ditunggu-tunggu tidak pulang. Ya mungkin 2-3 bulan ke depan dia akan pulang. Saudara, apa yang terjadi? Tidak pulang. Alkitab memang tidak menceritakan berapa lama perpisahannya itu. Mungkin saja bertahun-tahun. Hosea ini pedih tentu. Namun menariknya, Allah berkata kepada Hosea, Hosea, pergi, cari Gomer. Kalau kita baca di dalam Hosea pasal 3 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, cintai perempuan yang suka bersundal. Bukan nikahi, cintai. Kamu punya perasaan, kamu ada chemistry, kamu ada feeling. Ini memang rasanya kisah cinta yang tidak masuk akal ya saudara. Tapi itulah realitanya bagaimana Allah kita menggambarkan cintanya kepada kita. Pergi, cintai perempuan yang suka bersindal itu, cari perempuan, cari Gomer itu. Seperti juga
Tuhan mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara, inilah yang sebetulnya Allah lakukan di dalam Kristus Yesus untuk mendapatkan kita. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kita dari setan, dosa, dan maut. Dia mencari kita. Dia mengejar kita, saudara. Di dalam Kristus Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Hosea. Dia cari itu Gomer, dari kota ke kota, desa ke desa, gunung ke gunung, bukit ke bukit. Di mana istriku? Di mana istriku? Saya katakan saudara, dia punya chemistry loh ya. Dia bukan hanya kawin saja, tapi dia punya chemistry. Karena Tuhan berkata, cintai. Saudara, akhirnya dia ketemu dengan Gomer. Dia ketemunya di mana, saudara? Gomer sedang dijual jadi budak. Saudara, kalau ini kita gambarkan saja ya, saudara. Pasangan kita yang tidak selingkuh, baik-baik saja. Terus kita lihat dia dalam keadaan yang susah. Hati kita terenyuh kan pasti. Ini tidak selingkuh ya. Yang memang setia kepada kita ya. Hati kita aja terselingkuh. Ini saudara, bayangkan Hosea, tapi dia memiliki kasih yang menggambarkan kasih Allah yang murni, chemistry yang murni. Ya saudara, kalau kita aja terhadap pasangan begitu sedih. Dari jauh saya yakin Hosea pasti berkata, istriku, itu istriku. Dan saya yakin pasti dia meneteskan air mata. Istriku, istriku. Saudara, mungkin ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Gomer ini. Mungkin dia dijual oleh kekasihnya karena kekasihnya sudah lihat dia udah tua, mungkin udah nggak berguna lagi kali. Udah bosen lagi kekasihnya dengan Gomer ini. Dijual jadi budak, saudara. Saudara, ini istriku, kata Hosea. Dan akhirnya saudara, Hosea menebus Gomer dengan 15 sikal perak, 1,5 homer jelai. Ditebus, saudara, dibawa pulang. Ini istriku yang gak mau pulang, aku bawa. Saudara, kisah ini itu menggambarkan seburuk apapun kita, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan itu kita sangat berharga. Di hadapan Tuhan itu kita sangat mulia. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Saudara, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Walaupun perilaku kita seperti Israel, Tuhan rela
datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dari kisah Homer, Hosea dan Gomer ini, kita bisa tahu betapa dalam, betapa besar kasih Allah itu kepada kita. Saudara, boleh saya katakan Allah itu tidak menyerah untuk mendapatkan kita. Allah berjuang keras untuk mendapatkan kita. Allah mengejar kita. Saudara, kalau lihat lagu dari Chrisye tadi, izinkan saya sedikit mengubahnya. Kalau Chrisye bilang, walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Saudara, kalau Allah, walau ke ujung dunia, pasti akan ku kejar. Bukan ku nanti, saudara. Allah itu ku kejar dia. Meski ke 7 samudera, pasti akan ku datangi. Karena aku yakin, aku mengasihimu. Saudara, itu Allah kita. Dia bukan menunggu. Dia mengejar kita. Di dalam Kristus Yesus. Dia mengejar kita, Bapak Ibu Saudara. Namun yang menjadi permasalahan sekarang, saudara, dia memang sudah mengejar kita. Dan dia sudah di depan kita. Problemnya apa? Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia mengejar milik kepunyaannya. Ia menghampiri milik kepunyaannya. Tetapi orang yang dia kejar tidak menerimanya. Ini problemnya. Dia mengejar kita habis-habisan, saudara. Dia mengorbankan semuanya. Tetapi kita yang dikejar itu berkata, aku gak sayang sama kamu. Chemistry-ku gak sama kamu. Ini problem. Padahal di dalam Roma 8 ayat 38-39. Di situ Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Namun seringkali yang terjadi, kita tidak menerima kasih Allah itu. Kita meremehkan kasih Allah itu. Ya, berbuat dosa kan tidak apa-apa. Tuhan itu kan panjang sabar. Saudara, sikapmu seperti itu sama aja engkau meremehkan kasih karunia Allah. Engkau tidak menyambut kasih Allah yang besar itu
di dalam hidupmu. Allah itu penuh kasih, Allah itu mengerti, sehingga kita terus hidup di dalam dosa dan pelanggaran kita. Saudara, engkau sama saja meremehkan. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 2 ayat 4-5. Di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu, engkau menutup pintu hatimu, tidak mau bertobat. Dan apa yang akan terjadi dengan engkau? Karena engkau menutup pintu hatimu terhadap kasih Allah yang tidak bisa dibatasi oleh maut, oleh hidup, oleh pemerintahan yang akan datang, pemerintahan yang sekarang maupun yang lalu. Tidak ada yang bisa menghalangi kasihmu. Tetapi karena engkau mengeraskan hatimu, maka engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, Tuhan berkehendak agar kita menyambut cintanya kasih Allah. Bukan meremehkan, bukan menganggap murah. Memang saudara, orang dunia akhirnya menganggap Hosea itu murahan. Oh, cinta Hosea itu murahan. Udah diperlakukan seperti istrinya oleh kayak begitu, masih saja dikejar. Murahan saudara bagi dunia itu. Saudara, jangan kemudian kita ikut-ikutan. Dan kita juga berkata, wah, aku diterima kok. Waktu hamil aja aku pulang diterima. Waktu aku jadi budak, dia nebus aku. Terus saudara, kamu lari lagi. Kamu lari lagi. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru dinyatakan, kamu lari lagi. Firman Tuhan berkata, murka Allah itu menumpuk atas kamu. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah Tuhan berkehendak agar kita menyambut cinta kasih yang besar. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah berjuang keras untuk mengejar kita. Sekali lagi, ketika kita mengeraskan hati kita, maka kitalah yang telah melepaskan diri dari kasih Allah itu. Kitalah yang telah melepaskan diri dari kasih Allah itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sambutlah cinta kasih yang Allah yang besar itu dengan engkau hidup takut akan Dia. Dengan engkau hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dengan engkau setia kepada istri, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Dengan engkau berbuat baik kepada musuh-musuhmu. Saudara, Tuhan ingin kita membuka hati kita terhadap kisah cinta Dia yang besar itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kisah cinta itu akan berakhir antara Allah dan kita? Jawabannya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kita. Allah pasti menerima kita. Tinggal kita. Kita mau buka enggak hati kita kepada Dia. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan cerita yang cukup ironi, ya Bapak Ibu Saudara.
Saya katakan ironi apa? Karena ternyata tidak semua kita punya kisah asmara sesuai dengan harapan. Walaupun kita diberkati di gereja. Walaupun kita sudah mengucapkan janji nikah. Seperti yang dialami oleh saudara kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti yang dialami oleh saudara kita ini. Tentu kisah hidup dari Ahok dan Veronica ini cukup menyedihkan bagi setiap kita. Saya mau mengangkat kisah ini Bapak Ibu Saudara karena ada peristiwa yang baru saja terjadi yang cukup menarik. Saya angkat kisah ini karena kisah ini adalah bukan rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum, semua kita tahu. Ya. Siapa yang mau bercerai? Saya tidak lupa ketika Veronica itu setelah mengunjungi suaminya, tiba-tiba dia menangis. Disorot oleh kamera televisi. Veronica itu keluar dari penjara tiba-tiba, padahal dia datang untuk ngantar makanan, Bapak Ibu Saudara. Yang setiap hari sudah biasa dia lakukan. Tiba-tiba dia keluar dari penjara itu dan dia meneteskan air. Sorot media semua heran, kenapa? Dan betul-betul yang buruk itu terjadi. Mereka bercerai, berpisah. Namun Bapak Ibu Saudara, baru-barunya ada muncul berita. Putra Ahok tak sangka Veronica Tan jadi wamen. Saudara, bagi beberapa orang ini tentunya menjadi kabar yang sedikit menghibur. Bagaimana seorang ibu yang diperlakukan seperti itu, dituduh, menghadapi berbagai macam tudingan. Bagaimana pada akhirnya Tuhan itu menolong dia, mengangkat derajatnya, mengangkat hidupnya. Saudara, mungkin itu juga terjadi kepada kita. Mungkin kita telah berjuang keras untuk mempertahankan kisah asmara kita. Kita telah berjuang keras, kita setia, kita tidak neko-neko, kita berbuat baik, apa yang kurang yang kuberikan untuk pasanganku. Semua sudah kuberikan. Kita sudah bukan hanya menunggu. Kita bertindak seperti Allah. Kita mengejar, saudara. Di 7 samudera itu kita bukan menunggu, tapi kita juga mengejar, saudara. Namun ternyata semua berjalan tidak sesuai harapan. Ada yang mengeraskan hati. Saudara belajar dari kisah Hosea dan Gomer. Belajar dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Ada yang mengeraskan hati. Saudara, terkadang kita harus rela untuk melepas. Relakan itu, saudara. Relakan. Kamu sudah mengejar, kamu sudah berjuang, kamu sudah melakukan apapun juga, lepas, saudara. Karena itu juga yang dilakukan Allah kepada orang-orang yang menutup pintu hatinya. Lepas, saudara. Terkadang kita harus rela untuk melepaskannya. Dan yakinilah, Tuhan tahu bagaimana menolong kita. Tuhan tahu bagaimana memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih betapa besar cinta-Mu kepada kami. Walaupun seringkali kami itu memberontak terhadap Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk kami bisa menang melawan diri kami sendiri. Supaya kami menerima cinta kasih-Mu yang besar. Supaya kami bertobat dan hidup dalam kebenaran. Berkatilah jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan-Mu. Dan jika di antara mereka ada yang mengalami kisah asmara yang penuh dengan liku-liku, Tuhan, tolong anak-anak-Mu, dampingi anak-anak-Mu ini untuk bisa tampil sebagai pemenang. Berkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke